gitu, agar produk-produk dari UMKM ini bisa ditampilkan di situ. Iya, kalau kita saya sih akan mendorong agar pemerintah daerah DKI Jakarta ini mensupport, mendukung UMKM dan bisa dikonekkan juga dengan Sanggar Budaya. Yang saya tahu Sanggar Budaya Betawi di DKI Jakarta itu hampir 50 lebih gitu kan. Kurang adanya perhatian dari pemerintah daerah, mohon maaf gitu kan. Nah, kalau pemerintah ini serius untuk merangkul semua dan membina sanggar-sanggar Betawi yang ada di DKI Jakarta, ini bisa dikolaborasikan antara UMKM dengan budaya Betawi gitu kan, sanggar-sanggar gitu kan. Misalnya ini ada tanah yang kosong, tanah yang terbengkalai, yang kurang perhatian oleh pemerintah daerah, itu digarap gitu, tempat-tempat kuliner gitu kan. Di situ pun juga disajikan dengan seni-seni budaya, ada palang pintu, ada lenong, ada golek Betawi kan begitu. Ini yang perlu nanti yang harus kita perhatikan dan harus kita dorong agar pemerintah konsen dan memperhatikan itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari segi kesehatan, gitu kan, ya alhamdulillah sekarang ini Jakarta Selatan sudah punya rumah sakit umum daerah, gitu kan, seperti rumah sakit umum daerah Pasar Minggu. Waktu 2009-2014 saya sebagai anggota DPD RI itu yang kita dorong. Gitu. Kenapa kita waktu itu dorong? Contoh seperti Jakarta Timur punya rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Pasar Rebo. Yang masuk ke Rumah Sakit Pasar Rebo itu warganya adalah dari Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo, Kramat Jati. Terkadang dari Jakarta Selatan itu juga masuk ke Rumah Sakit Pasar Rebo. Bahkan memang seringkali pasien kehabisan kamar sampai menunggu gitu kan. Karena wajar kalau kita bandingkan, ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, gitu kan. Ada penyakit menular dan tidak penyakit menular, kan nggak mungkin mereka itu digabung. Nah, kalau kita skalakan itu kita antara 1 sampai 2.000 atau 1.000 skala. Tapi sekarang berkat karena DPD itu memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kerangka NKRI. Waktu itu saya sebelum jadi anggota DPD RI, saya kan juga di Forum Rakyat Peduli Kesehatan. Nah, karena concern itu, ya alhamdulillah sekarang seperti puskesmas kecamatan sudah bisa merawat, gitu kan. Kalau ini masuk ke rumah sakit umum daerah, alhamdulillah boleh dikatakan sudah nyaris tidak nunggu kamar, gitu kan. Jakarta Selatan sekarang sudah punya rumah sakit umum daerah tersendiri. Kalau seperti Jakarta Pusat ada Tarakan, Jakarta Utara ada Koja, gitu kan. Nah, Jakarta Barat ada Cengkareng. Nah, sekarang Jakarta Selatan sudah ada rumah sakit umum daerah Pasar Minggu. Karena persoalannya adalah BPJS. Kalau sebelum ada BPJS, memang kita waktu itu sebagai di aktivis kesehatan mendampingi pada masyarakat yang nggak mampu itu kita urus dengan surat keterangan tidak mampu atau surat miskin. Kalau surat keterangan tidak mampu itu ditanggung oleh pemerintah 50 sampai 75%. Tapi kalau kita urus sampai miskin itu 100% ditanggung. Sekarang sudah tidak ada itu lagi. Mau tidak mau warga Jakarta sudah harus punya yang namanya BPJS. Ini peranan penting untuk masyarakat, untuk pemerintah. Peranan penting masyarakat, bagaimana caranya masyarakat DKI Jakarta semuanya punya yang namanya BPJS. Dan pemerintah pun juga sama, mempunyai kewajiban juga bagaimana caranya warganya mempunyai BPJS. Yang nggak mampu itu pemerintah daerah harus mengcover, gitu kan. Karena PAD DKI Jakarta ada 100 triliun kurang lebih. Ngopi dulu. Ini memang cuaca yang kita rasakan memang hampir 5 bulan itu panas. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada hujan-hujan rintik-rintik, ada hujan besar. Bahkan kemarin juga ada kejadian kebanjiran juga, gitu kan. Yang mudah-mudahan banjirnya ini membawa berkah. Kan? Nah, kalau kita bicara masalah cuaca sekarang ini memang sudah agak dingin-dingin dikit. Nah, kalau kita bicara masalah kepemudaan, gitu kan, ini masih ada lah yang namanya tawuran-tawuran. Tawuran ini disebabkan karena kurangnya produktivitas yang positif yang dilakukan oleh anak-anak muda, gitu kan. Kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di DKI Jakarta ini, gitu, perlu adanya peningkatan
ada yang belum diciptakan kita ciptakan, gitu kan? Karena peranan DPD RI ini sangat penting, yaitu kalau kita lihat secara konstitusi, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kerangka NKRI. Siapapun yang menyampaikan aspirasi dari manapun juga sumbernya, itu wajib hukumnya untuk diperjuangkan aspirasi itu agar terwujud. Contoh tadi, Jakarta Selatan punya rumah sakit umum daerah, baru ada Pasar Minggu. Bagaimana kita tingkatkan lagi, ada rumah sakit umum daerah lagi di Jakarta Selatan kita dirikan. Bagaimana untuk menciptakan wilayah itu kondusif supaya tidak ada tawuran. Ini kan juga perlu kita perjuangkan juga, untuk kita perjuangkan aspirasi bagaimana caranya wilayah itu aman dan damai, kan begitu. Ya, jadi kalau kita melihat secara konstitusi, DPD memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka NKRI. Bagaimana bisa menciptakan wilayah itu aman damai, bagaimana kita mau menciptakan lagi mendirikan lagi rumah sakit umum daerah di Jakarta Selatan atau wilayah dari yang lainnya, itu bisa disalurkan kepada DPD RI, dan DPD RI akan memperjuangkan aspirasi tersebut, gitu. Makanya peranan DPD RI ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat, karena jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, menjembatani dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, gitu. Makanya saya bilang DPD fungsi misinya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah dalam rangka NKRI, berkewajiban memperjuangkan aspirasi, gitu. Nggak ada lagi yang lain, gitu. Secara konstitusi, gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan. Seluruh warga Jakarta punya permasalahan. Ketika nanti saya jadi anggota DPD, sampaikan aspirasi itu kepada saya sebagai Haji Padi Sajaro Hukum, sebagai anggota DPD 2024-2029. Terima kasih kepada seluruh sahabat Pardi dan warga DKI Jakarta. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.